Bang Ronald, gift bag-nya sudah saya terima. Terima kasih ya. Yeay, akhirnya sampai gift bag-nya dari Bang Ronald, si tukang emas. Halo guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. Seperti biasa hari ini kita mau update harga lagi dengan berita yang luar biasa sekali menarik buat kalian tonton gitu ya. Jadi tonton video ini sampai akhir karena informasinya penting banget. Oke, sebelumnya gue mau ngasih pengumuman dulu kalau video ini adalah video terakhir gue di minggu ini. Karena dari hari ini sampai akhir minggu gue bakal sibuk sekali untuk offline, jadi nggak akan bisa ngambil video untuk sementara waktu gitu ya. Jadi next videonya bakal ada hari Senin minggu depan. Oke, kita langsung lihat update harga emas hari ini tanggal 12 November tahun 2020. Oke guys, hari ini Kimnya naiknya lumayan banyak dari video gue yang terakhir, Rp9.000 dari 844 ya kalau nggak salah, atau 843. Naik sekarang menjadi Rp853.000 ya. Nah, ya mental balik lagi gitu, karena kemarin itu berarti cuman sentimen terhadap kabar bahwa vaksinnya ini efektif gitu ya, tapi ternyata mental lagi nih. Antampres 1 gram harganya masih kuat sekali gitu ya. Harganya itu harusnya di angka 1.048.000 per gram, tapi secara prakteknya ya di kota gua ini harganya kisaran 1.080.000-an, 1.070.000-an ya kira-kira segitu. Karena barangnya toh dikit banget nggak ada ya. Jadi semakin sedikit supply, pasti harganya naik. Oke, lanjut. Harga UBS 1 gram hari ini di angka Rp963.000 per gram. Dan seperti biasa di bawahnya gue berikan harga emas dengan kadarnya masing-masing. Dan juga gue berikan harga emas di Taiwan, Hong Kong, dan juga di Malaysia. Semoga harga-harga ini membantu untuk menjadi sebuah informasi buat kalian pada saat kalian mau beli perhiasan ya. Oke, kita langsung lihat beritanya yang gue bilang sangat penting sekali. Ada sebuah survei yang sebuah lembaga survei gitu ya, yang mensurvei 26 central bank di seluruh dunia. Surveinya ini mengenai emas, persediaan emas atau gold reserve-nya mereka. Jadi dari 26 bank ini, total investasi di emasnya itu ya, dari 26 bank ini, itu berada di angka kisaran 344 miliar US dollar. Berarti kalau dirupiahkan berapa? 50.000 triliun. Bener nggak? Kayaknya sih bener, 50.000 triliun. Ya, gitulah. Jadi memang banyak banget. Nah, ini yang gue bilang pemain-pemain besar ya. Ini seperti ini. Bank juga salah satu pemain institusi pemain emas besar. Jadi kita lihat nih, kalau reserve-nya mereka pun, ya orang-orang yang sudah pro dalam dunia investasi, itu mereka juga menempatkan dana yang sangat besar ya. Nah, terus kita lihat di bagian bawahnya. Apakah, ini langsung gue artikan ke Indonesia ya, apakah pandangan bank tentang emas itu berubah setelah ada COVID-19 pandemi ini? Jawabannya itu enggak, 77% itu enggak. Berarti mereka sudah memprediksi harga emas akan naik. Itu ya, jadi nggak ada hubungannya sama COVID menurut mereka gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini, apakah mereka akan menambah jumlah simpanan emas mereka dalam 12 bulan ke depan? Ya, jawabannya adalah increase, yes, 62% menjawab increase ya. Jadi pemain besar pun masih akan menambah reserve gold mereka. Di artikel ini juga ada survei yang menanyakan apa sih sebetulnya poin-poin yang mereka anggap penting atau nggak penting terhadap harga emas ya. Kita akan lihat poinnya ini satu-satu supaya kita bisa mengerti jalan pikirannya investor-investor institusi ini, karena mereka yang memegang uang besar ya gitu. Uang besarnya ini istilahnya mereka yang menggerakkan market. Ini bahasa Inggris, gue sudah translate ke bahasa Indonesia ya. Kita lihat bahasa Indonesianya. Oke, jadi faktor pertama, politik internasional. Mereka rata-rata menjawab tidak relevan. Kemudian politik domestik. Mereka juga menjawab tidak relevan. Kemudian pelemahan US dollar antara relevan dan tidak relevan.
maksudnya ya mungkin ya penting-penting nggak penting gitu ya. Kemudian pandemi COVID-19 menurut mereka tidak relevan juga terhadap kenaikan harga emas. Padahal kalau menurut kita kan relevan gitu ya. Tapi ternyata menurut mereka nggak relevan gitu. Kemudian resesi global. 59% mengatakan tidak relevan juga. Suku bunga rendah. Suku bunga rendah ini berarti kalau misalkan interest rate-nya rendah, mereka lebih memilih untuk nyimpan emas gitu ya. Sangat relevan menurut mereka. Kemudian penurunan harga minyak dunia. Ini pernah ada yang nanya di kolom komentar ya, harga minyak mempengaruhi harga emas nggak? Ternyata menurut mereka juga tidak relevan. Kemudian historical data, sejarah data emas yang sebelum-sebelumnya. Ini berarti mengarah kepada technical analysis gitu ya. Menurut mereka juga tidak relevan. Kemudian keuntungan dari diversifikasi. Menurut mereka ini sangat relevan. Apa sih maksudnya keuntungan dari diversifikasi itu? Investasi itu kan macamnya ada banyak, returnnya ada berbagai macam return gitu, ada yang tinggi, ada yang rendah, segala macam. Jadi menurut mereka kalau ada yang returnnya lebih menarik gitu ya, mereka mungkin akan memindahkan dana di gold ini kepada investasi yang lebih menarik itu. Jadi mana-mana yang lebih menguntungkan gitu ya. Kemudian kontribusi resiko ke portfolio ini juga sangat relevan. Dan yang terakhir, inflasi menurut mereka tidak relevan terhadap perubahan harga emas gitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat yang penting untuk central banks ini adalah keuntungan gitu ya. Kalau misalkan ada yang lebih cantik dari emas, hajar aja kayak gitu kira-kira. Oke guys, sebetulnya informasinya sampai sini. Tapi gue mau ada satu survei untuk bahan video gue selanjutnya gitu ya. Gue pengen survei kepada kalian beberapa hal. Sebetulnya cuma 2 pertanyaan doang sih. Karena begini guys, kita ngelihat di zaman sekarang itu semuanya mengarah pada duit. Ya kan, orang mau masuk ke YouTube, mau jadi YouTuber karena pemikirannya duitnya banyak kayak gitu. Dan lain sebagainya. Dan kalau kita ngelihat pun video-video di YouTube, mereka rata-rata menunjukkan kekayaan mereka gitu kan. Maksudnya yang ditonjolin itu selalu kekayaan. Edukasi urusan nanti, yang penting kekayaan dulu ditonjolin. Nah, fenomena ini juga barusan terjadi sama Dan Bilzerian. Kalian kalau tahu ya, Dan Bilzerian itu kayak apa ya? King of Instagram kayak gitu ya. Karena dia tuh selalu menunjukkan kemewahan, naik mobil Lamborghini lah, kemudian party terus sama model-model yang terkenal gitu ya. Tapi ternyata uangnya itu adalah zong kayak gitu. Maksudnya dalam tanda kutip kalau nggak salah itu ngambil dari perusahaan gitu ya. Nah karena hal ini gue jadi berpikir emang orang-orang sekarang ngelihatnya tuh cuman kekayaan doang gitu. Cuman apa yang bisa ditonjolkan doang kayak gitu. Itu yang menarik buat kalian. Edukasi itu nggak menarik buat kalian. Padahal edukasi ini yang bisa bikin kalian nambah sukses gitu ya di kemudian hari. Jadi gue mau mengajukan sebuah pertanyaan. Coba tolong kalian jawab di kolom komentar ya. Yang pertama yang gue mau tanyakan, gue punya 2 statement. Statement pertama, orang sukses itu pasti kaya. Nah, statement kedua, orang kaya itu pasti sukses. Oke, gue ulang ya. Statement pertama, orang sukses itu pasti kaya. Statement kedua, orang kaya itu pasti sukses. Nah, menurut kalian mana yang benar? Apa dua-duanya benar atau dua-duanya nggak benar? Tolong dijawab di kolom komentar ya. Dan pertanyaan kedua, gimana sih kalian bisa menilai bahwa seseorang itu sukses atau kaya? Diulang lagi, bagaimana orang melihat kalau orang lain itu sukses atau kaya? Patokannya apa kayak gitu ya? Maksudnya gimana kalian bisa menilai, oh itu orang kaya nih, kayak gitu ya. Mohon kalian jawab di kolom komentar 2 pertanyaan itu untuk bahan video gua di hari Senin. Segitu dulu guys video gua hari ini. I have to do more things. Terima kasih buat yang udah nungguin video gua. Banyak sekali kolom komentar. Oh, akhirnya update juga gitu ya. I'm so happy, but ya. Thank you guys buat yang udah nonton. Jangan lupa tinggalin jempol buat gua dan buat teman-teman yang baru join channel ini, welcome. And jangan lupa subscribe dulu, tombol merahnya dipencet dan tombol loncengnya dipencet supaya kalau gua update kalian bisa tahu. And jangan lupa komen dengan hashtag tebas dan tinggalkan Instagram kalian. Buat kalian yang nggak punya Instagram, bikin aja. Siapa tahu kalian menang gift bag, ya kan?
segitu dulu guys, and see you on the next video. Bye-bye!